Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Samudra, NIM L1A019034. Di sini saya akan membacakan materi kerjasama antara Indonesia dan Malaysia tentang Transboundary Haze Pollution. Langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Permasalahan yang sering terjadi pada saat musim kemarau di Indonesia adalah sering diganggu oleh asap. Sejumlah kota industri seperti Sumatera dan Kalimantan adalah kota yang selalu menjadi pusat perhatian jika musim kemarau tiba. Karena kebakaran hutan adalah masalah yang terus berulang tanpa ada penyelesaian yang permanen. Mengingat kedua kota tersebut sering disebut sebagai paru-paru hutan Indonesia. Biasanya motif dari pembakaran hutan tersebut adalah ingin membuka lahan pertanian baru maupun perkebunan. Membuka lahan baru menggunakan cara pembakaran hutan adalah cara yang paling cepat dan hemat. Tidak jarang, hal tersebut menimbulkan penyakit dan masalah lainnya, antara lain, yang pertama, gangguan sistem pernafasan, dan yang lebih parah, berujung kematian. Yang kedua, terganggunya sarana transportasi baik itu darat, laut, maupun udara. Dan yang terakhir, menimbulkan persoalan internasional dari pembakaran hutan tersebut yang menimbulkan kerugian baik itu secara material maupun imaterial. Pencemaran asap lintas batas atau yang biasa disebut dengan Transboundary Haze Pollution ke wilayah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura akibat dari pembakaran hutan dan lahan tersebut telah menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di kedua kota tersebut, dan termasuk juga di negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Sumber-sumber polusi udara. Berdasarkan asal mula dan kelanjutan perkembangan udara, berbagai macam pencemaran udara dapat kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu pencemaran primer. Semua pencemar yang berada di udara dalam bentuk yang hampir sama tidak pernah berubah. Sama seperti ia saat dibebaskan dari sumbernya, semula sebagai hasil dari suatu proses tertentu. Biasanya, ia berasal dari sumber-sumber yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, antara lain kegiatan industri, transportasi, kebakaran hutan, dan lahan. Pencemaran sekunder merupakan polusi udara yang diakibatkan oleh semua polusi-polusi atau pencemar di udara yang sudah berubah karena hasil reaksi tertentu antara dua atau lebih zat berbahaya. Umumnya, pencemaran sekunder itu merupakan hasil dari pencemaran primer dengan kontaminan yang lainnya yang ada di dalam udara. Reaksi-reaksi yang ditimbulkan dalam timbulnya pencemaran sekunder antara lain adalah reaksi fotokimia dan reaksi oksida katalis. Indonesia dan Malaysia telah melakukan berbagai kerjasama untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan polusi yang merugikan perekonomian, pariwisata, dan juga kesehatan itu, baik di Indonesia maupun di negeri jiran Malaysia. Sebenarnya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor alam, faktor manusia, dan ulah-ulah perusahaan asing yang berusaha membakar hutan dan lahan untuk keperluan perkebunan. Dengan membakar hutan dan lahan, maka mereka lebih menghemat biaya untuk membuka lahan perkebunan daripada harus menyewa alat-alat untuk digunakan untuk membuka lahan. Polusi udara lintas batas atau Transboundary Haze Pollution yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di Indonesia telah menyebabkan Malaysia merasa sangat dirugikan oleh bencana kabut asap tersebut, yang telah melumpuhkan berbagai sektor seperti sektor perekonomian, pariwisata, maupun kesehatan. Indonesia dan Malaysia menyadari dengan saling menyalahkan terkait masalah polusi udara tersebut tidak akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu, kedua negara ini membuat kerjasama untuk menangani masalah polusi udara ini. Pada isu kabut asap di Indonesia, First Track diplomasi dalam bentuk diplomasi bilateral pemerintah Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1985. Diplomasi yang dilakukan antara lain melakukan patrol di udara,
dan memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Diplomasi kedua, yaitu diplomasi berupa perjanjian bilateral yang menghasilkan MOU mengenai penanggulangan masalah kabut akibat kebakaran hutan. Memorandum of Understanding tersebut berisi ketentuan cara membuka lahan tanpa membakar atau zero burning, pencegahan melalui pengolahan lahan gambut secara berkelanjutan, wetland management, pemadaman, pengembangan sistem peringatan dini, penegakan hukum, peningkatan kerjasama mengenai masalah kabut asap di daerah rawan kebakaran. Sedangkan second track diplomasi Indonesia dan Malaysia dalam isu kabut asap di Indonesia ini telah dilakukan sejak tahun 1998 oleh beberapa organisasi non-pemerintah seperti Greenpeace, Center of International Forestry Research, World Wide Fund, Indonesia 70 World Wind Fund for Nature, Malaysia, dan Global Environment Center, membantu pemerintah dalam mewujudkan negosiasi berupa mencegah, memberikan informasi penyebab, dampak dari kerugian kabut asap, dan melakukan penelitian terhadap kebakaran hutan yang dapat menghasilkan kabut asap. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia ini ditandatangani pada tanggal 3 Juni 1998 di Jakarta, membahas tentang beberapa bidang kegiatan yang dapat dilakukan. Di berbagai bidang kegiatan tersebut antara lain: yang pertama, pencegahan kebakaran dengan fokus program sosialisasi. Yang kedua, peningkatan kapasitas bagi masyarakat, petani, perusahaan perkebunan, dan pemegang konsesi. Yang ketiga, proyek perintis tentang teknik tanpa pembakaran. Yang kelima, rehabilitas lahan gambut yang rusak. Dan yang terakhir, peringatan dini dan pemantauan. Setiap bidang kerjasama lainnya dalam langkah-langkah pencegahan guna menangani kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau dan Kalimantan, Indonesia akan disepakati bersama oleh para pihak. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya, Dimas Surya Samudra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.